Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut mengucap syukur dan berterima kasih serta bersuka cita karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati hari yang Tuhan telah jadikan bagi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan kebahagiaan firman Tuhan, di mana dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, Gereja Kemah Injil Indonesia melalui pelayanan Departemen Anak dan Remaja mengangkat tema yaitu generasi yang bertumbuh dalam Kristus. Generasi yang bertumbuh dalam Kristus diambil dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-15. Saya mau mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan bagian firman Tuhan ini untuk menjadi spirit bagi kita di dalam kita melayani generasi saat ini. Saudaraku, mari kita membacanya. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-15, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti yang kita ketahui bersama bahwa generasi sekarang ini adalah generasi yang mengikuti perkembangan zaman, ya. Kita melihat dengan kemajuan teknologi saat ini segala sesuatunya bisa dipermudah, ya, segala sesuatunya bisa dikerjakan hanya dengan teknologi yang saat ini sedang gencar-gencarnya, ya, dikembangkan. Saudaraku, tapi tidak menutup kemungkinan kelemahan dari kemajuan teknologi saat ini membuat generasi kita saat ini lebih terfokus kepada itu, sehingga melupakan hal-hal yang lainnya. Sebagai contoh saja gadget. Dengan adanya gadget, dengan fitur-fitur yang luar biasa menarik, lebih menarik dari komunitas-komunitas mereka. Sehingga apa? Mereka kehilangan komunitas. Mereka lebih memilih kepada gadget mereka. Mereka lebih asik. Sehingga pada satu kali saya melihat ada orang yang duduk bersama-sama tetapi tidak saling bertegur sapa, tidak saling berbicara, tidak saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Karena apa? Semuanya sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan sesuatu yang salah. Ya, dengan kemajuan teknologi kita patut bersyukur sebenarnya. Karena apa? Karena dengan kemajuan teknologi saat ini segala sesuatunya dipermudah. Banyak hal positif yang bisa kita dapatkan melalui kemajuan teknologi saat ini. Tetapi kelemahannya pun ada. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui Hari Anak Nasional ini, saya mau mengajak kita, bagaimanakah kita bisa membangun generasi yang bertumbuh dalam Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengajak kita, saya mau memberikan kita motivasi melalui firman Tuhan ini. Apa pesan dari firman Tuhan? Bagaimana kita membangun generasi yang bertumbuh dalam Kristus? Saudaraku, yang pertama, firman Tuhan katakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saya garis bawahi, teguh berpegang kepada kebenaran. Yang pertama yang harus kita lakukan atau bagaimana cara kita membawa generasi yang bertumbuh dalam Kristus, yang pertama adalah berpegang pada firman Tuhan. Saudaraku, mengapa firman Tuhan? Firman Tuhan akan memberikan kekuatan. Firman Tuhan, di dalam firman Tuhan banyak kita melihat hal-hal yang luar biasa yang membuat generasi ini bisa lebih mencintai Tuhan, bisa lebih lagi untuk mengerti maksud Allah di dalam kehidupan mereka. Saudaraku, kita mendasari atau fondasi daripada pengajaran kita adalah firman Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak para pelayan-pelayan generasi ini untuk lebih lagi menggunakan firman Tuhan sebagai senjata, sebagai fondasi untuk membangun mereka, untuk lebih mencintai Tuhan, untuk lebih mengenal Tuhan. Karena dengan lebih mengenal dan mencintai Tuhan, maka mereka akan merasa bahwa mereka ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan akan mengubah setiap hati orang. Karena kita tahu, kita sebagai pelayan Tuhan tidak bisa mengubah orang lain.
Yang bisa mengubah itu adalah Tuhan sendiri. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Oleh karena itu dalam pengajaran-pengajaran kita, mari kita lebih menekankan firman Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayatnya 15 juga dikatakan, dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Saudaraku, yang kedua, selain fondasinya adalah firman Tuhan, yang kedua adalah mengasihi, saudara. Mengasihi bukan berarti kita memanjakan. Mengasihi bukan berarti kita membiarkan atau mengacuhkan kesalahan mereka. Tetapi di dalam kasih itu ada teguran dan nasihat. Saudaraku, namun saat kita memberikan teguran, saat kita memberikan nasihat kepada generasi saat ini, kita perlu melakukannya dengan kasih pula. Ya, kita melakukannya dengan penuh kasih. Jangan menghakimi, jangan membenci, atau jangan kita merasa kita paling benar atau paling pintar. Dan jangan juga kita kasar dalam berkata-kata. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lakukan teguran, nasihat yang kita sampaikan itu dengan belas kasihan dan kelemah lembutan. Saudara, dengan kelemah lembutan, dengan belas kasihan, generasi ini akan tersentuh. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun generasi ini dengan cara apa? Dengan cara mengasihi. Sehingga mereka bertumbuh di dalam Kristus. Selain fondasinya firman Tuhan, kita memberikan kasih bagi mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan akan membuat seseorang lebih lagi mencintai Tuhan. Mari kita mempersiapkan dan mari kita membangun generasi ini yang Tuhan sudah percayakan bagi kita untuk kita layani. Sehingga apa? Generasi ini seperti yang dikatakan, anak-anak kita seperti anak panah yang siap untuk diluncurkan, yang siap untuk dipakai Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya firman ini memotivasi kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita spirit untuk kita lebih lagi melayani generasi ini. Kita percaya bahwa ketika kita melakukannya dengan penuh ketulusan hati, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberkati kita, generasi yang bertumbuh dalam Kristus. Selamat Hari Anak Nasional, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.